Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, jumpa lagi bersama channel YouTube Entok Lingi Raya, sahabat ternak entok dan Rudi Triyono. Itulah akun YouTube saya ya teman-teman. Jangan lupa bantu dengan cara like, komen, dan subscribe supaya teman-teman dapat notifikasi atau pemberitahuan atau update ilmu seputar dunia perentokan. Nah, sekarang gini teman-teman, banyak sekali peternak entok itu salah kaprah. Kenapa kok saya bilang salah kaprah? Karena peternak entok tidak punya tujuan atau target. Nah, sehingga mereka itu peternak asal-asalan dan juga tidak punya tujuan ya teman-teman. Target atau tujuan itu ya sama ya sih sebenarnya ya. Nah ini mau saya kupas ya teman-teman. Teman-teman peternak entok itu harus punya target, entah itu untuk pedaging ataupun untuk jalur kontes. Jadi teman-teman harus paham. Nah, di sini akan saya kupas supaya teman-teman dalam hal peternak entok itu tidak salah kaprah lah, atau nanti selalu beranggapan bahwa beternak entok itu selalu rugi. Nah, karena faktor utama teman-teman pasti berpikir ke situ. Banyak peternak yang rugi karena beternak entok, yaitu karena satu ya, mereka itu ikut-ikutan, belum tahu ilmunya bagaimana cara beternak entok, entah itu cara pembuatan kandang, cara perawatan, cara pemberian ransum pakan, dan yang paling penting itu adalah cara pemasaran. Jadi semua itu terhubung teman-teman, selalu berkaitan. Nah, tapi saya juga nggak akan menjelaskan itu semua. Yang paling penting atau yang paling berpengaruh ya teman-teman, itu adalah target teman-teman, tujuan teman-teman. Kenapa kok saya selalu bilang kayak gitu? Kalau jenengan usaha apapun tapi tidak mempunyai tujuan, ya kayak hambar lah, kayak nggak ada penyemangat lah dalam kita itu melakukan usaha. Nah sekarang kita bahas ya teman-teman tentang tujuan atau target, biar kita nggak salah kaprah dalam hal beternak entok, karena tema kita kan ternak entok. Jadi kita kupas supaya peternak pemula atau orang yang masih awam atau orang yang dulunya ikut-ikutan dalam hal peternak entok itu mempunyai mindset atau pemikiran atau mempunyai tujuan. Nah tujuannya contoh ya, dalam beternak entok itu kan ada dua ya teman-teman. Itu adalah tujuannya untuk kelas pedaging dan jalur penghobi. Kalau teman-teman beternak entok jalur penghobi, kalau teman-teman tahu cara pemasarannya, tahu cara marketnya, pasti mendapatkan keuntungan yang berlipat. Karena untuk jalur penghobi mengenai harga itu tidak ada patokan. Yang penting sesuai dengan kualitas entok yang teman-teman jual, supaya konsumen itu tidak kecewa dengan materi yang jenengan kirim. Ya kita kupas dulu yang sistem pedaging ya, karena pedaging itu identik ya, harga itu sudah ditentukan. Kalau kelas pedaging itu sudah ditentukan, itu yang perlu teman-teman ingat ya. Nah untuk sistem pedaging itu ada dua opsi dari segi penjualan, tolong dipahami ya, ada dua opsi. Yang pertama adalah sistem ekoran, kedua adalah sistem kiloan. Nah kalau di daerah teman-teman nggak ada sistem kiloan, yang ada itu adalah sistem ekoran. Jadi kita harus mengatur ya, mengatur nutrisi pakan. Dan entok itu tidak perlu teman-teman buat bobot over, yang penting itu tidak kurus. Nah,
Terus teman-teman harus pintar-pintarnya membuat ransum pakan. Bagaimana membuat ransum pakan murah tetapi hasilnya itu bisa maksimal. Dengan catatan ya teman-teman, itu harus tahu cara perhitungan ransum, itu yang paling utama. Masalah bahan pokok apa saja yang jenengan pakai itu nggak masalah, yang penting tahu, oh ini bahan ini mengandung protein. Contoh yang mengandung protein ya, keong sawah itu kandungan proteinnya tinggi. Terus bekicot, ikan rucah. Nah, ini harus teman-teman pahami ya, yang mengandung protein. Kedua, yang mengandung karbohidrat, energi atau kalori, itu dari bekatul, jagung, singkong. Nah, ini mengandung karbohidrat yang tinggi. Terus yang mengandung apa ya istilahnya yang dibutuhkan entok itu kan apa itu, ada pertama protein, energi, terus mineral. Nah, kalau mineral teman-teman bisa beli di toko ternak ya, yang warnanya kuning itu harganya murah, cuma 5.000. Nah, untuk sistem pedaging yang penjualan sistem kiloan, karena saya selalu menyarankan biar teman-teman itu tidak rugi di biaya pakan, buat aja kandungan nutrisinya itu mulai dari 10 sampai 15%. Nah, ini bisa buat pembesaran plus untuk indukan. Nah, itu yang perlu teman-teman pahami, dan tidak perlu dibuat bobot over kalau penjualannya yang ada di daerah teman-teman itu adalah sistem ekoran. Ya, perlu dipahami ya. Itu tadi yang cara memberikan ransum pakan, karena faktor utama untuk keberhasilan selain kita paham ya cara perawatan, kita juga harus pintar-pintarnya membuat ransum pakan. Contoh di daerah teman-teman usia 4 bulan 5 bulan itu laku dengan harga 50-60 ribu. Nah, bagaimana kita mendapatkan keuntungan entah itu 10.000 15.000 dengan jangka 0 sampai 4 bulan atau 5 bulan untuk per ekornya. Jadi kita kalkulasi itu dari segi ransum pakannya. Jadi teman-teman ya itu tadi ya, bisa juga untuk entok, untuk ransum pakannya itu mudah sekali teman-teman, karena entok itu menurut saya pemakan segala ya. Teman-teman kasih makanan dedaunan dia juga suka, kasih daging pun atau sisa-sisa makanan yang biasa kita konsumsi setiap hari, entok juga mau. Enak kan beternak entok. Nah, itu yang kelebihannya untuk beternak ransum pakan entok itu nggak ribet. Nah, kalau itu untuk jalur pedaging ya, yang sistem ekoran. Terus penjualan sistem kiloan. Nah, karena sistem kiloan ya, bagaimana cara kita berpikir di usia muda itu bisa dijual entah 1,5 bulan, 2 bulan, atau maksimal 3 bulan sih sebenarnya. Kalau saya peternak entok itu maksimal itu udah teman-teman, biar kita itu bisa mendapatkan keuntungan. Dan minim biasanya kalau saya sendiri itu menjual di usia 2 bulan kalau untuk sistem ya entah untuk pedaging lah pokoknya, entah itu sistem ekoran atau sistem kiloan. Untuk usia 2 bulan dengan nutrisi pakan ya, karena kita kejar bobot, kita berikan ransum pakan minim itu adalah 17% sampai 22% lah. Nah, di usia 2 bulan dia itu mampu bobot 2 kilo sampai 3 kilo teman-teman di usia 2 bulan. Jadi tapi dengan catatan gini teman-teman, gunakan bibit yang berkualitas atau entok yang berkualitas ya, minim gunakan jenis entok jumbo lah, entah itu jenis jumbo yang ya meskipun jenis jumbo standar untuk usia 2 bulan pun mampu teman-teman kejar bobot 2 kilo. Nah, itu ya, yang paling utama itu adalah di kualitas bibitnya. Kalau teman-teman
peternak entok, entah lokal entah rabon, ya diusahakan entoknya itu besar lah. Masalah teman-teman mau pakai entok jumbo atau lokal atau rabon itu terserah ya, di setidaknya teman-teman dalam hal pemilihan indukan itu yang bagus diusahakan posturnya besar ya, biar bisa mempercepat pertumbuhan. Karena sekarang juga banyak sekali ya peternak-peternak entok itu mensilang antara pejantan entok jumbo dikawinin dengan entok rambon, entok lokal kayak gitu. Jadi itu bisa memacu dari segi pertumbuhannya. Terus kalau teman-teman paham ini, insya Allah dalam hal peternak entok itu tidak akan rugi ya, kecuali anakan entoknya itu atau yang kita pelihara itu mati, baru kita itu rugi. Itu udah pasti kalau mengalami kematian. Tapi kalau dari segi harga, terus teman-teman bisa mengontrol ya, atau paham yang namanya ransum pakan, itu pasti dapat keuntungan. Dan yang paling penting teman-teman pahami di daerahnya teman-teman itu dulu. Oh, di usia 4 bulan 5 bulan itu harga jualnya berapa, atau usia 3 bulan di saat di daerah teman-teman itu laku berapa. Nah, itu yang perlu teman-teman pahami dulu. Terus setelah itu kita berpikir bagaimana biaya kos pakan itu murah tapi hasil pakannya tetap bernutrisi ya. Untuk masalah nutrisi udah saya sampaikan tadi. Kalau untuk sistem ekoran cukup dibuat kandungan protein itu 10 hingga 15%, itu bisa digunakan untuk pembesaran atau indukan. Terus untuk sistem kiloan, teman-teman garis besari berikan kandungan protein minimal 17%, karena tujuannya adalah teman-teman itu cetak bobot. Nah, cetak bobot di usia sistem kiloan ya, minim usia 2 bulan itu udah bisa terjual. Tinggal nanti kalkulasi aja per ekor bobot berapa. Contoh jantan bobot 2 kilo lah, kita nggak usah muluk-muluk, 2 kilo. Terus betinanya 1,5 sampai 1,7 itu udah bagus sekali. Teman-teman kalkulasi pasti dapat keuntungan. Dan diusahakan juga dalam pemberian pakan itu bisa tepat waktu. Kalau teman-teman biasa jam pagi itu jam 7 ya diusahakan rutin selalu jam 7. Terus sore jam 4 ya diusahakan jam 4. Jangan sering telat dalam hal pemberian pakan, karena itu nanti sangat berpengaruh ya. Kadang entok itu telat makan, terus nutrisi pakan yang jenengan berikan kurang. Kadangkala di usia pertumbuhan usia 2 bulan lah, kadang terjadi yang namanya kanibal. Kalau kita itu satu pemberian nutrisinya kurang, terus jam makan pemberiannya telat. Terus kita injak ke jalur penghobi ya, jalur penghobi atau kalau entok itu mau digunakan materi lagi, itu juga harus teman-teman pahami. Kita bisa jual ke jalur penghobi. Biasanya ya, yang sering loh yang saya alami itu harganya lebih tinggi dibanding dengan harga untuk pedaging. Karena nanti untuk harga itu tergantung kualitas ya. Apalagi sekarang untuk entok jumbo itu ya, nggak sekarang sih, mulai dari dulu, mulai saya peternak entok itu harganya terus naik teman-teman. Harga terus naik, terus mahal. Yang penting kita bisa ngikuti perkembangan yang sedang berkembang. Contoh sekarang booming masalah panjang, berarti kita harus ngikutin tren panjang. Terus kalau dulu kan masalah bobot itu yang paling utama, tapi sekarang yang lagi viral atau ngetren kan dari segi panjangnya. Jadi kita harus ngikutin. Tapi kalau untuk jalur pedaging yang tadi ya nggak perlu apa ya, kalau fokusnya untuk pedaging nggak perlu ngikutin jalur penghobi atau jalur kontes, karena teman-teman fokus untuk pedaging. Yang penting entoknya itu besar gitu aja, karena entok besar. Terus diusahakan materinya itu juga murni entok jumbo biar pertumbuhannya itu bisa lebih maksimal. Kalau untuk jalur, kita kembali ya, itu kita kan disclaimer yang ke belakang. Sekarang kita fokusin untuk yang jalur penghobi atau kontes. Itu tadi yang paling utama, teman-teman ikuti perkembangan kalau ingin
entoknya itu bisa laku mahal. Pertama adalah di kualitas indukannya itu tadi, kalau saya bilang tren di panjang berarti ya usahakan panjang minim itu 80 cm, terus betina jantan diusahakan minim 1 meter. Nah itu nanti bisa teman-teman harga jualnya bisa mahal ya. Kalau untuk jalur penghobi itu kita selalu memang harus update sih teman-teman, tiap hari kita usahakan update, lihat perkembangan apa yang sedang ngetren atau yang sedang viral. Kalau untuk jalur penghobi itu yang perlu teman-teman pahami ya. Dan untuk jalur penghobi pun, untuk segi ransum pakan kita nggak boleh asal-asalan. Contoh usia 0 sampai 1 bulan diusahakan menggunakan pakan pabrikan full biar pertumbuhannya lebih cepat dan maksimal. Terus usia 1 bulan ke atas diusahakan minim kandungan protein 17, minim itu, karena kita cetak selain pertumbuhannya cepat, kita juga harus cetak postur ya. Dan diusahakan entoknya kita itu bisa panjang-panjang kalau untuk jalur penghobi, jalur kontes. Karena apa ya, sekarang menurut saya itu yang penting kita bisa ngikutin tren lah, apa yang sedang berkembang. Kalau untuk jalur penghobi, kalau kita nggak ngikutin itu, kita nggak mau update terus, kita akan ketinggalan. Sehingga dari segi kita memasarkan entok untuk jalur penghobi, kita itu akan ketinggalan sama pemain-pemain yang baru. Karena pemain baru sekarang itu sudah pintar lah teman-teman, dia ngikutin tren apa yang sedang berkembang saat ini, mereka ikutin. Terus harga jual juga mereka saling bersaing ya. Harga bersaing itu sebenarnya kembali ke kualitas entoknya. Kalau dari sekarang untuk jalur penghobi itu betina 80, jantan minim 1 meter ya, kita usahakan punya materi itu minim. Itu nanti jadi kita bisa ngikutin untuk jalur penghobi atau jalur kontes. Atau teman-teman dalam hal peternak entok itu bisa mengcover keseluruhan baik dari segi pedaging ataupun jalur kontes. Kalau teman-teman bisa cover keseluruhan, insya Allah teman-teman dalam hal peternak entok itu istilahnya untung lah. Itu yang paling penting ya, atau teman-teman cover keseluruhan. Karena sudah saya sampaikan untuk sistem pedaging caranya seperti itu, dari satu pemilihan bibit, kedua ransum pakan ya, dan yang ketiga sebenarnya cara perawatan. Tapi yang paling utama ya itu teman-teman tentukan dululah tujuan teman-teman beternak entok. Anggap aja cara perawatan teman-teman sudah paham, kesulitannya di bagaimana kita dapatkan dapatkan keuntungan dengan cara kita itu mengotak-ngatik ransum pakan. Itu yang paling utama. Teman-teman bisa ATM ya, amati, tiru, dan modifikasi sendiri. Nanti andai kata ada kendala apapun, teman-teman bisa komen. Dan jangan lupa bantu dengan subscribe juga, biar ilmu yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk yang lain. Dan jangan lupa untuk dibagikan juga ya. Oke ya teman-teman, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kita lanjut lain waktu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.